warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang hadir banyak laki-laki. Ya. Ibu-ibu juga banyak, lumayan. Ya. Kalau temanya laki-laki, ibu-ibu tidak usah tersinggung. Surganya juga sama, hanya bebannya di dunia saja yang berbeda. Jadi hari ini kita bahas tentang laki-laki, makhluk yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laki-laki itu dalam banyak hal oleh Allah memang diistimewakan. Dari sisi bahasa saja, kalau ada orang yang campur begini, kumpulan yang campur antara laki-laki dan perempuan, maka kata ganti yang digunakan laki-laki. Ya, kata ganti satu bahasa Arab huwa, huma, hum. Kalau dua musannanya itu huma, jamaknya adalah hum. Kalau perempuan, hiya, huma, hunna. Ya. Dia satu orang perempuan, dua orang perempuan, tiga orang perempuan. Tapi kalau campur begini ini yang disebut bukan hum dan hunna, tapi cukup hum. Laki-laki itu mewakili semua jenis kelamin. Karena itu kalau salam yang dihadapi laki-laki dan perempuan tidak perlu harus menggunakan dua kata ganti, assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Ya, kum itu cukup mewakili seluruh audien yang kita beri salam itu. Jadi itu istimewanya laki-laki. Dari sisi bahasa dia menangan. Makanya kalau ada ayat yang menggunakan kata ganti laki-laki, baik itu kum atau hum, itu belum tentu khusus untuk laki-laki, bisa berarti untuk laki-laki dan perempuan. Ya, seperti ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, amanu itu bentuk jamak dari laki-laki, tapi bukan berarti yang dimaksud orang yang beriman di situ hanya laki-laki, siapapun laki maupun perempuan yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum naro, maka jagalah, lindungilah, peliharalah dirimu. Ya, pakai kum juga, kum itu kata ganti laki-laki, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau Allah mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu, maksudnya kata ganti laki-laki itu yang disebut bukan hanya laki-lakinya, ibu-ibu juga termasuk kum di situ. Ya, wahai semua manusia, laki maupun perempuan, maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Sehingga konsekuensinya dari ayat ini, kalau ada suami yang nakal, ya maka ahli situ adalah baik istri maupun anak punya kewajiban untuk menyelamatkan suami dari
api neraka. Ya, bukan hanya laki-laki yang menyelamatkan keluarga, tapi seluruh anggota keluarga yang ada di situ punya kewajiban untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya, kalau selama ini kita dengar laki-laki itu pemimpin keluarga, betul, dia yang bertanggung jawab terhadap keluarga, betul, tapi urusan menyelamatkan dari neraka itu urusan bersama, bukan hanya urusan bapak. Kalau istri yang menyimpang, suami yang mengingatkan. Kalau bapak yang menyimpang, anak sudah dewasa dan mengerti hukum, maka anak yang punya kewajiban untuk mengingatkan. Jadi ahlun itu atas bawah. Ya, atas bawah maksudnya orang tua dan anak, itu namanya ahlun. Yang punya kewajiban untuk menyelamatkan. Nah, itu disimbolkan secara bahasa dengan kum, yang menjadi kata ganti laki-laki. Ya. Kemudian saking istimewanya laki-laki, maka meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwa malaikat itu ada yang perempuan, ada tidak berjenis kelamin, tapi secara umum malaikat itu disimbolkan dengan secara bahasa secara laki-laki. Jibril kalau pas turun kepada Nabi itu tidak pernah dalam bentuk perempuan, selalu laki-laki. Ya, nama-nama yang digunakan juga nama-nama laki-laki. Nabi pun para ulama lebih banyak menyatakan seluruh nabi dan rasul itu jenis kelaminnya laki-laki. Meskipun ada Maryam yang diperlakukan seperti nabi. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam, sesungguhnya kamu ini aku muliakan, ya, dimuliakan oleh Allah dan disucikan oleh Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan aku muliakan dibandingkan wanita-wanita yang lain. Perlakuan Allah terhadap Maryam ini seperti perlakuan nabi-nabi yang laki-laki yang lain, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa Maryam ini adalah nabiyah, nabi yang perempuan. Tapi mayoritas ulama mengatakan seluruh nabi adalah laki-laki, dan kalau seluruh rasul pasti laki-laki. Semua yang diberi kitab oleh Allah, diberi risalah untuk menyampaikan risalah itu, penyampainya itu adalah laki-laki. Nabi Musa laki-laki, Nabi Muhammad juga laki-laki. Ya, meskipun demikian Allah tetap memberi penghargaan terhadap perempuan, sehingga ada surat perempuan yang namanya An-Nisa. Ya, istimewa. Ya, seistimewanya perempuan ternyata masih istimewa laki-laki, Bu. Ya. Ya. Dan banyak sekali sisi-sisi lain yang diistimewakan oleh Allah terhadap laki-laki itu, sampai-sampai Allah mengatakan walir rijali alaihinna darajah. Allah itu memberikan satu derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, jadi derajat ininya ya, derajat keutamaan selama di dunia ini Allah memberikan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Seiring dengan itu otomatis kelebihan itu menyebabkan laki-laki diberi kewajiban lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, sejak kecil penghargaan Allah terhadap laki-laki itu sudah tinggi. Baru lahir dihargai 2 kambing, perempuan cukup 1. Ya, akikohnya cukup 1 perempuan. Jadi ibu-ibu hemat di awal, boros di akhir. Kalau nikahan lebih banyak modalnya dibandingkan laki-laki, kan itu ya. Nah, tapi penghargaan Allah ini akan linier, seimbang dengan kewajiban Allah yang diberikan oleh laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan laki-laki ini para ahli psikologi maupun ahli otak meneliti seberapa dominan laki-laki itu sejak kecil.
Jadi Bapak Ibu kalau melihat anak laki-laki yang masih di bawah 5 tahun susah diatur dibandingkan perempuan, itu adalah fitrah, karena laki-laki itu diberi Allah pertumbuhan otak kanannya itu lebih cepat dibandingkan otak kiri. Ya, coba kalau ibu-ibu punya murid di taman kanak-kanak, yang laki-laki itu angel aturan kan gitu Pak ya, susah diatur, begitakan dewi. Tapi kalau perempuan disuruh duduk diajak belajar itu bisa. Nah, sehingga seorang dokter ahli anak, Dr. Elin mengatakan jangan mengajari anak-anak belajar, anak laki-laki belajar sebelum dia bisa bicara. Ya, pokoknya biarkan anak-anak itu fun, merasa bahagia dengan dunianya, kemudian baru diajari. Meskipun pendapat itu disanggah oleh banyak ahli, tapi setidak-tidaknya pertumbuhan otak kanan anak laki-laki ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati ketika mendidik anak laki-laki. Otak kiri itu adalah otak mikir, Pak. Ya, otak yang bisa diajak untuk berpikir. Sedangkan otak kanan ini otak kreativitas. Emosi itu banyak dikendalikan oleh otak kanan. Kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin oleh Allah dibandingkan perempuan? Karena otak kanannya dominan, lebih bisa mengontrol emosi dibandingkan perempuan. Pokoknya kalau begini jangan tersinggung Bu ya, ini penelitian ilmiah ini ya. Jadi melihat anak-anak laki yang nakal itu, kalau kemudian dididik dengan cara membunuh pertumbuhan otak kanan anak laki-laki, maka ketika anak-anak itu mencapai usia seimbang pertumbuhan otak kanan dan kirinya, dia akan menjadi bodoh. Ya, sekitar tahun 90-an ada penelitian yang dilakukan salah satunya oleh Ustadz Muhajir Sultan, ya, pengarang buku Al-Barqi. Ketika anak-anak ngaji itu kan anak-anak yang kecil-kecil masih ya, ngaji kemudian gurunya kereng, ayo apa itu gitu ya, yang kalau kemudian guru itu masuk anak-anak merasa takut, bahkan kadang-kadang anak-anak berdoa moga-moga guru sing siji gak mlebu gitu ya, ya saking kerengnya itu. Nah, ternyata mereka yang diajari dengan pola-pola yang seperti itu bisa menyebabkan anak-anak itu mengalami IQ drop di kelas 4 SD. Ya, seorang ahli Les Glayet pernah melakukan penelitian terhadap anak laki-lakinya sendiri, ya, karena dia memang ahli di neurologi. Dia mencoba memberikan panel-panel di otak anaknya itu untuk mengukur, kalau anak ini saya beri dengan sentuhan kasih sayang, dengan pendidikan yang baik, kira-kira pertumbuhan otaknya itu bagaimana? Ternyata setiap kali disentuh dengan kata-kata yang dengan penuh kasih sayang itu, dia melihat pertumbuhan grafik otaknya itu bisa muncul 1 miliar sel otak yang baru yang menyebabkan anak ini di kemudian hari akan bisa menjadi cerdas. Nah, tiba-tiba anak Les Glayet ini mancal kabel yang dipasang itu, sehingga Profesor Les Glayet ini ngomong watch out, awas gitu ya. Lalu anaknya ini kaget. Nah, kagetnya ini dalam grafik yang mengukur pertumbuhan otak anak itu, ternyata anak mengalami penurunan pertumbuhan otak sampai 10 miliar sel otak yang terbunuh hanya gara-gara ngomong hati-hati gitu ya, tapi nyentak. Nah, kalau bapak-bapak setiap hari gegeri anak itu sama dengan membunuh 10 miliar otak anak yang akan mati. Jadi di manusia itu ada sekitar 10 triliun Pak, 10 triliun otak anak yang pertumbuhan atau golden age-nya itu, masa emas pertumbuhan otaknya itu muncul untuk anak laki-laki sebelah kanan
ketika dia berusia di bawah 5 tahun ke bawah atau usia balita, masih dengan pertumbuhan yang kencang sampai kelas 3. Setelah itu mulai ada perimbangan pertumbuhan otak kiri dan otak kanan anak. Nah, kalau sejak kecil dia dimarahi, yang seharusnya otak kanannya ini tumbuh pesat secara alami, ini dibunuh banyak yang mati, sementara otak kirinya tumbuhnya lebih lambat dibandingkan otak kanan. Ini yang menyebabkan kemudian anak mengalami IQ drop di kelas 4, ya rata-rata di kelas 4. Nah, karena itu kalau bapak-bapak punya cucu, iki kok cek nakal iki anaknya sopo, nggak usah bilang anaknya siapa, cucunya siapa gitu Pak ya. Ya, sesungguhnya mereka ini bukan nakal, tapi ekspresi dari pertumbuhan otak kanan itu adalah aktivitas yang super itu, aktivitas yang super itu. Nah, anak-anak yang begini kalau salah asuhan itu dia dikekang dengan gaya belajar sekolah. Gaya belajar sekolah itu kan, jam sama ini ayo sini belajar. Kemudian dipental-lengi begini, maka pertumbuhan otak kanan yang mestinya secara alami dia pesat, dia akan turun. Karena itu di dunia anak-anak tidak dikenal, di dunia balita itu tidak dikenal istilah sekolah, tapi dikenal dengan istilah taman. Ya, playgroup bukan study group, bukan grup belajar tapi kelompok bermain. Karena kalau dipaksa belajar gaya sekolah, maka anak-anak itu akan justru tidak tambah pinter Pak, tapi tambah bodoh, karena belajar itu cenderung makso, ya makso. Nah, bagaimana agar anak-anak bisa menikmati belajar tanpa harus merasa dipaksa? Buatlah cara belajar dengan bermain, karena itu disebut dengan taman. Ya, taman itu kan isinya main saja. Makanya saya bingung kalau ada TK daring itu loh, ya apa mainnya? TK daring, karena itu sekarang ini banyak orang yang tidak menyekolahkan anaknya di TK karena fungsi tamannya hilang. Mestinya anak-anak itu bisa merasakan bermain, kemudian belajarnya itu dengan cara bermain, tiba-tiba dengan daring. Iya, kalau gurunya kreatif bisa membuat mainan-mainan lewat komputer. Kalau tidak, hanya huruf-huruf yang disuruh membaca, menghafalkan, ya yang mulai memaksa anak untuk belajar dengan cara sekolah, maka pertumbuhan otak kanan bagi anak laki-laki, ya ini laki-laki itu akan mengalami IQ drop di kelas 4. Nah, coba lihat anak-anak perempuan sejak awal, sejak TK itu lebih mudah diatur, suruh duduk, ayo duduk sini belajar baca buku, gampang, karena otak kirinya memang tumbuh lebih pesat dibandingkan otak kanan, sehingga tidak begitakan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Nabi membiarkan Hasan dan Husain gelayutan ketika Nabi sholat, tidak dimarahi? Karena Nabi tahu bagaimana cara membimbing anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu lebih aktif dibandingkan anak perempuan. Nah, bagaimana kalau ada anak perempuan yang aktif, atau bahasa lainnya anak perempuan yang kelaki-lakian, ya kelaki-lakian, atau laki-laki ke perempuan, maka segera dikembalikan ke alam-alaminya. Doronglah untuk bisa mengaktifasi otak kanan itu dengan belajar dengan model permainan, jangan dengan model sekolah ketika balita. Ya, anak itu kadang bisa membaca Pak, membaca tapi tidak merasa belajar, senang ketika melihat huruf, senang, terus kemudian dibaca sendiri. Nah, model belajar yang menyenangkan anak ini tidak sampai membunuh. Tapi kalau model belajar yang kemudian membuat anak-anak takut, maka kita sama dengan membunuh sel otak anak. Bahkan jumlahnya menurut Les Clayet tadi bisa mencapai 10 miliar otak anak yang mati. Nah, dulu ketika saya masih
sering melihat langsung di TPA itu sering saya lihat anak-anak kan kalau ngaji selalu satu-satu begitu Pak ya. Nggak usah anak-anak lah, saya dulu, mohon maaf ya, itu kalau ngaji di SD, masih kelas 1 SD, itu sebelahnya ini penjalin Pak, penjalin. Mungkin bapak-bapak juga sama ya, penjalin. Kalau sampai tolat-toleh, nah ini bisa berangkat penjalinnya ini. Bukan hanya penjalin, waktu itu ada obat nyamuk ya. Obat nyamuk. Tapi kalau sekarang model begitu Pak, lapor polisi. Model begitu bisa dilaporkan ke polisi. Waktu itu disiplin itu menjadi pegangan bagi orang tua kita, padahal sebenarnya ya kalau tidak menggunakan begitu pun itu pertumbuhan otak anak akan jauh lebih dahsyat. Nah, bayangkan kita ini korban pendidikan kekerasan aja sudah alimnya kayak gini kan, pinternya kayak gini, apalagi kalau tidak. Nah, jadi kadang-kadang terutama laki-laki, terutama bapak-bapak itu merasa bangga dengan pola pendidikan disiplin model kekerasan. Anakku tak didik keras ben disiplin. Nah, untuk anak-anak yang balita hati-hati, membuat pola disiplin dengan kekerasan itu tidak menambah anak itu menjadi cerdas, tapi justru mengalami IQ drop, dan itu akan kelihatan di kelas 4. Asalnya anaknya aktif sekali, tapi begitu kelas 4 kok jadi tidak gampang respon terhadap keadaan. Nah, ini ciri-ciri anak yang mengalami IQ drop. Meskipun ngaji Pak ya, meskipun yang dipelajari itu ngaji, tapi kalau ngajinya kereng begitu ya, anak tidak membuat bahagia ketika belajar Al-Quran, maka itu berpotensi untuk membunuh sel otak anak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu tidak ada nabi yang menyebut anaknya itu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Selalu ketika manggil itu ya bunayya, wahai anakku sayang. Anaknya Nabi Nuh itu siapa Pak? Yang nakal itu Pak? Siapa? Kan'an. Nah, itu kurang dablet opo kan gitu Pak ya? Bapaknya seorang nabi yang dicontoh oleh orang lain, tapi anaknya tidak mau nurut. Sampai ketika banjir bandang melanda, Nabi Nuh sudah berada di atas kapal. Nabi Nuh itu apa yang disebut? Ya bunayyar kam ma'ana. Dalam keadaan mokong kayak begitu itu Nabi Nuh masih memanggil anaknya yang Kan'an itu, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, ayo naik bersama kami. Ya, anak yang nakal itu masih dipanggil dengan ya bunayya. Ya bunayya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wahai anakku sayang. Ya, tidak kemudian dengan panggilan-panggilan yang jelek-jelek. Ini di samping doa, ya bunayya itu di samping doa, mudah-mudahan anakku ini benar-benar anak yang bisa qurrata ayun, yang bisa menyejukkan hati orang tua, yang bisa membuat kita ini semakin sayang kepada dia. Ya, panggilan-panggilan itulah perlunya kita juga memberi anak itu dengan nama yang baik, tidak dengan nama yang buruk. Ya, nama yang baik itu setiap kali ada orang yang memanggil dia itu sama dengan didoakan oleh orang yang memanggil itu. Kalau dengan nama yang buruk, ceng-keceng gitu ya gak lemu-lemu. Apalagi kalau kemudian gendut dipanggil gendut gitu ya, maka tubuhnya itu akan mekar terus karena setiap hari didoakan oleh orang-orang. Ya, maka panggillah dengan panggilan yang baik. Ya, Luqman ya di dalam surat Luqman itu juga tidak pernah memanggil dengan nama-nama yang tidak baik. Dia selalu ya bunayya la tusyrik billah. Untuk mengajarkan tauhid, dia tetap memanggil anaknya wahai anakku sayang, jangan kau persekutukan Allah. Nah, jadi
anak-anak laki-laki yang begitu dahsyat pertumbuhan otak kanannya ini, jangan kemudian dipaksa dengan model kekerasan untuk bisa menjadi anak yang pendiam. Ya, biarlah kita mengarahkan kreativitas itu dengan pola-pola bermain sehingga belajar tidak terasa karena sambil bermain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dimaksud pesan Nabi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Ya, beberapa kali selalu kedatangan orang tua yang konsultasi, Pak, anak saya susah diatur, dan saya belum pernah dapat pasien perempuan yang susah diatur, anak-anak ya. Kalau orang dewasa perempuan susah diatur beberapa ya, tapi kalau anak-anak yang diwaduli dikonsultasikan ke kita itu semuanya laki-laki. Mereka menganggap anaknya nakal, padahal ya tidak nakal-nakal amat ya, hanya ya sering saya ceritakan di mimbar ini. Dulu ada imam besar Masjidil Haram yang juga nakal kan ya. Bayangkan ibunya masak terus dia ambil pasir di suur-suur gitu pasirnya di makanan itu. Nah, kalau bapak-bapak tahu anaknya begitu, kira-kira diterbangkan apa enggak piringnya itu ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah capek-capek lihat anak laki-laki begitu. Tapi apa yang disampaikan ibunda Sudes itu? Dia mengatakan, Sudes, kamu keluar rumah nanti ya kamu jadi imam besar. Jadi doanya itu marahnya itu diwujudkan dalam bentuk doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bapak-bapak kira-kira sanggup tadi murang-muring tapi dongo. Murang-muring dongo ini repot. Ya, jadi seiring dengan itu maka Allah memberikan beban yang lebih berat dibandingkan wanita. Kalau Allah memberi kelebihan kepada laki-laki, maka kelebihan itu seimbang dengan beban yang diberikan kepada laki-laki. Ketika dia berstatus sebagai kepala rumah tangga, dia dijadikan pemimpin. Dia yang punya tanggung jawab untuk mendidik tauhid bagi keluarganya. Dalam Al-Quran, semua pendidik tauhid itu dinisbatkan kepada laki-laki. Ibrahim yang disebut bapak tauhid itu laki-laki. Luqman, Maryam, meskipun dia dianggap ada sebagian ulama yang menganggap dia ini sebagai nabi, tapi tidak pernah mengajarkan ketauhidan kepada yang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian semua yang tersampaikan kepada orang lain atau pengajar tauhid itu rata-rata adalah laki-laki. Berarti penanggung jawab terhadap ketauhidan keluarga itu terletak pada laki-laki. Kalau ada anggota keluarga yang kemudian keluar dari jalur ketauhidan, maka Allah meminta tanggung jawab kepada laki-laki yang bernama bapak itu. Apa yang telah kamu lakukan? Andai kan sudah terjalankan dengan baik, kemudian anak setelah dewasa tidak mau mengikuti, itu sudah seperti Nabi Nuh, yaitu urusan Kan'an. Tapi jika sejak kecil kita sudah tidak mendidik ketauhidan, maka kita yang dimintai pertanggungjawaban terutama adalah laki-laki yang bernama bapak. Jadi jangan biarkan anak-anak kita ini melakukan kemusyrikan, apalagi kalau kemudian bapaknya yang memberi contoh kemusyrikan. Pertanggungjawabannya tentu akan lebih berat. Ya. Li ayyu'adzibar rajul waladahu khairul lahu min ayyatasaddaqa bis-sa'a. Nabi mengatakan, siapa yang mendidik anaknya
lebih baik baginya daripada dia mensedekahkan satu sok. Jadi mendidik itu lebih utama dibandingkan sedekah menurut hadis ini. Lebih baik ya, ma'ana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Kemudian di hadis yang lain, inna fil jannati darun yuqalu laha darul farahi la yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Nah, bayangkan, sungguh surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan, darul farah. La yadkhuluha, yang tidak masuk di dalamnya, illa man farrahas sibyan, kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Jadi kalau kita ini bisa membuat anak itu belajar sambil bermain, ya, bermain sambil belajar sehingga mereka bahagia, maka Allah akan menyediakan tempat di surga itu yang diberi istilah dengan darul farah, ya, rumah kebahagiaan. Ya. Apresiasi Allah terhadap pendidik anak. Dan jangan dikira karena ibu-ibu yang sering berada di rumah terus bapak-bapaknya lepas tangan, tidak. Ya, semua contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran khusus untuk urusan tauhid, urusan akidah, maka yang sering disebut adalah tanggung jawab laki-laki. Jangan khawatir ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu merasa paling bertanggung jawab di rumah terhadap pendidikan anaknya, bahwa sesungguhnya Allah juga memberikan beban kewajiban mendidik anak itu kepada bapak selaku penanggung jawab keluarga. Ya. Nah, begitu pula kalau kita ini sebagai anak laki-laki kepada orang tua. Nabi Ibrahim itu satu contoh yang dianggap yang termasuk sopan, memanggil bapaknya yang penyembah berhala itu dengan abati. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku sayang. Jadi kalau tadi contoh anak yang nakal dipanggil sayang oleh bapaknya, Nabi Nuh terhadap Kan'an. Kalau ini enggak, bapaknya yang mokong, anaknya yang soleh. Meskipun bapaknya tidak sejalur secara akidah, Nabi Ibrahim tetap memberi contoh, memanggil bapaknya itu dengan ya abati, wahai bapakku sayang. Nah, ini jarang-jarang ini. Biasanya kalau anak ini melihat bapaknya enggak bener, itu sepanjang ini bapak kabeh mergo bapak gitu ya. Tidak. Kalau sudah balik, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, anak juga punya kewajiban membetulkan bapak. Dan jangan sekali-kali memanggil ayah atau bapaknya itu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, karena Al-Quran mencontohkan Ibrahim ketika memanggil ayahnya juga menggunakan kata-kata yang lembut. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Nah, coba perhatikan, waktu Nabi Ismail diberitahu oleh Ibrahim, iki aku dikongkon Allah untuk menyembelih. Kalau bapak-bapak sebagai anak, kira-kira apa yang dipikir, Pak? Lah wong anake dhewe kok dibeleh gitu ya. Wong anak sendiri kok disembelih. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail? Tetap memanggil dengan ya abati. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, sudah lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kata-kata sayang itu melekat dalam tubuh seorang laki-laki sebagai bapak dan dalam diri seorang laki-laki sebagai anak. Nah, lah kalau bapak kepada istri bagaimana? Nah, ini suami terhadap istri. Aisyah itu kan
usianya paling muda Pak ya. Kira-kira kalau istri paling muda itu kan paling ngalem, paling emosional gitu ya, emosional. Suatu ketika Nabi ini melihat tingkah Aisyah ini sudah kepingin marah. Nah, ini yang cerita Aisyah sendiri dalam hadisnya itu ya. Begitu Nabi akan marah itu, ternyata tangan Aisyah itu kemudian ditarik, kemudian dipeluknya Aisyah supaya gak sido marah, supaya tidak jadi marah. Jadi sebagai laki-laki sebagai suami menunjukkan sayangnya kepada istri itu dalam keadaan apapun selalu tetap bisa menjaga amarah. Jangan sampai gampang-gampang mudah marah terhadap istri. Nah ini Bu, ini baiknya suami Bu ya. Jadi kalau ada suami yang marah-marah, beritahu, ingat Nabi kalau mau marah kepada Aisyah itu meluk loh, gitu ya. Tapi kalau istri yang marah-marah kepada suami Pak ya, istri yang marah-marah kepada suami, maka jangan kemudian ditanggapi dengan amarah ya, biarkanlah nanti lama-lama diam sendiri, kata Ustadz Abdullah Somad, Abdul Somad ya. Jadi insya Allah wanita dan laki-laki punya hak yang sama tentang surga Allah, hanya bebannya yang berbeda. Kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki dalam segala hal juga menimbulkan konsekuensi kelebihan kewajiban yang dibebankan Allah kepada laki-laki. Kalau laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan, maka Allah membebankan kewalian itu kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Jadi laki-laki itu karena kelebihannya maka yang berhak menjadi wali laki-laki. Karena kelebihannya dia harus menjaga anggota keluarganya, maka warisnya dapat 2:1 dibandingkan perempuan. Jangan iri soal pembagian waris, karena setiap ada yang lebih dibagikan Allah kepada laki-laki, itu juga ada kelebihan kewajiban yang diberikan kepada laki-laki. Andaikan dia sebagai anak menggantikan bapak mendapatkan waris yang lebih besar, dialah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan perempuan-perempuan yang ada di sekelilingnya, ibu maupun saudara perempuan sekaligus anak. Jadi begitu besar tanggung jawab yang dibebankan Allah itu, maka rewardnya yang diberikan Allah kepada laki-laki itu, engkau punya hak 2:1 dibandingkan dalam hal waris. Ya, ibu-ibu tidak usah iri kalau soal waris, dan laksanakan saja. Ya, kalau hukum positif kan sesuai dengan berapa anaknya di jumlah rata. Tapi kalau menurut Allah, kamu ini laki-laki yang saya beri tanggung jawab untuk membimbing keluarga yang isinya laki dan perempuan. Perempuan itu adalah menjadi tanggung jawabmu, sehingga Allah memberikan apresiasi lebih terhadap laki-laki. Saya kira cukup demikian hal tentang kelaki-lakian. Besok kita akan membahas tentang kematian kembali ya, karena ada hal-hal yang menarik yang beberapa hari ini kita temukan peristiwa tentang kematian yang masih menjadi misteri. Bayangkan Pak, saya ketemu pasien itu mati 3 minggu, hidup lagi, sudah dikubur, terus tetangganya yang dekat kuburan itu diimpeni kalau anak itu hidup lagi, ternyata diparani, teriak-teriak di dalam minta dibongkar hidup lagi. Wah, dan itu jadi pasien ruqyah kan gitu ya. Nah, menarik. Besok bulan depan kita akan ketemu kembali insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.